Begitu menginjakkan kaki di rumah besar ini, setiap anak kecil yang tidak bersalah akan berubah menjadi boneka tak bernyawa. Namun, penyihir mengerikan ini membiarkan seorang anak laki-laki tetap hidup. Alasannya karena anak laki-laki itu sangat ahli dalam membuat cerita-cerita menyeramkan. Setiap malam tepat sebelum cerita dimulai, penyihir itu selalu menyemprotkan parfum aneh ke tubuhnya. Matanya langsung terlihat berkilau. Lalu dia duduk diam. Namun suatu malam anak laki-laki itu membuat akhir ceritanya menjadi lucu. Penyihir itu langsung marah. "Aku hanya suka akhir cerita yang menyeramkan dan menyakitkan." Dia mengancam, "Kalau lain kali akhir ceritamu bagus, aku akan menghukummu." Demi menyelamatkan dirinya, anak laki-laki itu mulai menulis cerita menyeramkan yang baru setiap malam. Namun suatu hari seekor makhluk kecil yang nakal merobek seluruh buku catatannya. Ceritanya habis, dan berarti nasib anak laki-laki itu juga akan berakhir. Dalam keadaan panik, dia mendatangi seorang gadis lain yang juga ditawan di rumah besar itu, dan menceritakan semuanya. Mereka berdua kemudian merencanakan pelarian dan mulai mencari ke setiap sudut rumah tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku tua yang menyebutkan ramuan ajaib yang bisa membuat penyihir tertidur. Mereka pergi ke hutan, mengumpulkan berbagai tanaman, lalu dalam waktu singkat membuat ramuan yang sangat ampuh. Hanya satu tetes saja sudah cukup untuk membuat seseorang tertidur lelap. Malam itu, tepat sebelum waktu bercerita dimulai, anak laki-laki tersebut mencampurkan ramuan itu ke dalam minuman penyihir. Namun tiba-tiba warna minumannya berubah menjadi hijau. Kucing penyihir yang duduk di dekatnya juga melihat semua itu. Karena ketakutan, anak laki-laki tersebut segera menuangkan minuman itu ke wastafel. Saat dia berbalik, botol ramuan itu sudah menghilang. Dia mencari ke seluruh meja dan lantai, tetapi botol itu tidak ditemukan dimanapun. Saat itu, kucing yang berada di dekatnya perlahan menatapnya. Dan tepat pada saat itulah waktu bercerita tiba. Penyihir mengambil botol parfumnya, menyemprotkannya, lalu duduk di depan anak laki-laki tersebut. Buku catatan anak itu kosong. Dalam kepanikan, dia hanya membolak-balik halaman kosong dengan tangan gemetar. Penyihir itu berteriak keras. Anak laki-laki tersebut langsung mengarang sebuah cerita di tempat. Namun penyihir itu menyadari tipuannya. Dia langsung merebut buku catatan tersebut. Semua halamannya benar-benar kosong. "Di mana semua ceritamu?" Mata penyihir itu dipenuhi kemarahan. Saat itu gadis tersebut maju untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Namun seluruh kemarahan penyihir justru diarahkan kepadanya. Ketika penyihir hendak menyerang gadis itu, tiba-tiba kakinya kehilangan keseimbangan dan dia jatuh ke lantai. Twist sebenarnya baru terungkap. Kucing cerdik itu ternyata mencampurkan ramuan bukan ke dalam minuman, melainkan ke dalam parfum penyihir. Ramuan tersebut kemudian menyebar melalui udara. Karena menghirup aroma itu, kucing yang berada di dekatnya juga langsung tertidur. Anak laki-laki itu segera memasukkan kucing tersebut ke dalam tas. Dia menggandeng tangan gadis itu, membuka pintu rumah besar, lalu mereka berdua berlari keluar. Namun, di luar ternyata tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah hutan panjang yang mengerikan. Mereka terus berlari ke dalam hutan. Tiba-tiba gadis itu berhenti. Dia menggores kulit sebuah pohon dan menyingkirkannya. Apa yang terlihat di baliknya membuat mereka berdua sangat terkejut. Di balik kulit pohon itu ternyata bukan kayu pohon, melainkan dinding rumah besar milik penyihir yang sama. Artinya, mereka bukan berada di dalam hutan. Mereka masih berputar-putar di dalam rumah penyihir tersebut. Dan tepat saat itu mereka melihat sesuatu yang sangat menggemaskan. Namun begitu melihatnya, keduanya justru ketakutan hingga jatuh ke tanah. Tapi sebenarnya benda itu adalah apa?